Pelatih timnas Filipina beri pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia U23 dan akui mereka layak jadi juara di turnamen ini. Resmi PSSI datangkan pemain keturunan baru, nama terkuat Den Zenderep dan Miliano Jonathan. Selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Laga penuh drama tersaji antara timnas Indonesia U23 kontra Filipina di matchday kedua penyisian grup A Piala AFF U23 2025. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda datang pada laga kali ini dengan penuh motivasi usai melumat Brunei dan bersalam dengan skor 8-0 di laga perdana. Sementara Filipina U23 tak kalah percaya diri lantaran berhasil membungkam kesombongan Malaysia dengan menurunkan sedikit rotasi. Gerald Vandenberg menginstruksikan anak asuhnya menyerang sejak menit pertama. Namun pertahanan Filipina begitu rapat, sama seperti saat menghadapi Malaysia. Kendati begitu, Arkan Fikri dan kawan-kawan tidak menyerah untuk mencetak gol. Pelatih Filipina U23 Gerald McPherson mengaku tidak gentar dan bahkan bersemangat lantarannya bisa menguji kemampuan anak asuhnya melawan tim yang kuat seperti Garuda Muda. Terlepas dari hasil laga, pelatih berusia 42 tahun tersebut menyadari bahwa mentalitas mempengaruhi segalanya. Menariknya, McPherson tak menampik bahwa timnas Indonesia U23 lebih unggul segalanya. Hal itu tak terlepas dari banyaknya pemain berpengalaman yang menjadi andalan. Mereka memiliki beberapa pemain yang pernah bermain di level timnas senior. Mereka juga bermain di level senior. Mereka juga terlihat dilatih dengan sangat baik, ujar McPherson. Sementara itu, Gerald Vandenberg sendiri mengakui lebih memilih respek pada laga kali ini. Filipina dianggap sebagai lawan yang kuat, hingga dirinya tetap menurunkan pemain terbaik. Usai drama 90 menit terjadi, Gerald Vandenberg menegaskan akan kembali fokus menatap laga pamungkas. Skuad Garuda Muda bakal menghadapi Malaysia yang sekaligus menjadi laga bergengsi untuk membungkam kesombongan negara tetangga tersebut. Bukti kelebihan taktik Gerald Vandenberg di timnas Indonesia U23. Pertama, bermain menyerang. Hal pertama yang terlihat dalam style melatih Gerald Vandenberg di timnas Indonesia U23 adalah dirinya menerapkan konsep permainan menyerang dalam tim. Pelatih berusia 61 tahun tersebut yang menjadi ciri khas taktik total football milik Belanda. Taktik tersebut sudah menjadi ciri khas Gerald Vandenberg sejak menjadi pelatih. Bahkan, kini skuad Garuda Muda mulai mencerna dengan baik. Para pemain seperti Raihan Hanan, Robi Darwish, hingga Ahmad Maulana begitu fleksibel menerapkan perannya. Seperti memiliki sahaya bayangan, kelebihan ketiganya sebagai pemain serba bisa dapat dimanfaatkan Gerald Vandenberg. Coach Gerald, lini tengah yang dikomandoi oleh Arkan Fikri dituntut untuk menjadi inisiator permainan yang mana aliran-aliran bolanya menjadi penentu alur serangan. Sejatinya, pakem serangan yang dimainkan oleh Coach Gerald di timnas U23 sendiri cenderung simpel. Setelah lini tengah berhasil menguasai jalannya permainan, maka bola-bola yang didapatkan itu didistribusikan melalui sayap atau langsung menuju belakang garis pertahanan lawan. Dalam permainan tersebut terlihat jelas jika sayap serang milik timnas U23 memegang peranan penting dalam proses merobohkan pertahanan tim musuh. Ketiga, bermain simpel dan efektif. Gerald Vandenberg terlihat menuntut anak asuhnya untuk bermain simpel dan tak terlalu banyak membawa bola hampir di sepanjang permainan berjalan. Distribusi bola di lapangan hanya berkutat dalam pertama 2 sentuhan saja. Sangat jarang para pemain Indonesia U23 yang berlama-lama dalam menggoreng bola di pertandingan tersebut. Bahkan jika kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh komentator pertandingan, Coach Gerald dan para staf kepelatihannya akan langsung berteriak ketika ada pemain Indonesia yang lama-lama mengolah bola. Hasilnya pun cukup positif. Selain distribusi bola menjadi semakin cepat, gaya bermain 1,2 sentuhan juga membuat lini pertahanan lawan kewalahan. Kita semua tahu jika timnas Indonesia akan melakoni partai besar di round keempat. Tentu saja, untuk meraih hasil terbaik, semua elemen timnas harus memberikan 100% kemampuan. Akan tetapi, kita juga tahu kalau cederanya oleh Rumeni bikin semua deg-degan. Pasalnya, Pak Erik mengkonfirmasi kalau Ole akan menjalani operasi. Pasnya kena geprek pemain Arema di Piala Presiden.
Dan menurut beliau, Ole 100% akan absen di FIFA Matchday September. Sedangkan untuk Oktober yang mana itu adalah round 4, itulah kenapa PSSI diketahui akan bergerak cepat untuk mencari pengganti yang paling enggak secara level mendekati. Tentu, ini bukan soal Moro ataupun Jan Straven. Karena biar gimana pun, mereka masih sangat mentah. Dan merujuk pada nama yang ada, Dinjin Bergen adalah opsi paling realistis, di mana penyerang 23 tahun yang kini membela VVV Venlo dinilai punya atribut yang 11-12 sama Ole. Namun sepertinya nggak cuma itu aja, sebab dikutip dari sumber lainnya, kalau Miliano Jonathan juga sekalian akan segera diurus secepatnya. Serta ada pun satu pemain lainnya yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan kini tergabung di klub Liga Utama Portugal, Estoril, yaitu Vindicto. Jelas, jika semua terrealisasi tepat waktu, paling nggak secara kedalaman skuad, kita bisa sedikit merasa yakin, walaupun amit-amit, tim ini nggak diperkuat oleh Rumeni di round keempat. Nggak ada sesuatu yang mudah untuk mencapai mimpi. Dan itulah yang sejatinya kini dihadapi timnas Indonesia. Gimana enggak? Di tengah isu transfer pemain yang penuh drama hingga nantinya ujian berat di round 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Yap, cederanya oleh Rumeni dirasa membuat fans timnas kini deg-degan. Bukan soal timnas, cuma oleh semata, tapi ini lebih kepada kebutuhan tim. Mengingat Oleh telah menjadi pemain yang sangat produktif dengan 3 gol dari 4 pertandingan. Nah, Pak Erik sendiri mengkonfirmasi jika Ole akan menjalani operasi, yang mana artinya cedera penyerang Oxford United tersebut terbilang parah. Kemudian Pak Erik juga confirm kalau Ole akan absen di bulan September. Sedangkan untuk Oktober nanti, ya masih 50-50. Sepertinya sudah diputuskan, Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Nah, tentu kita kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola. Fokus kepada persiapan tim untuk round keempat. Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya, itulah sepak bola. Nggak apa-apa, ada opsi buat naikin jenis pekerjaan atau proses itu. Nanti yang memutuskan tim kepelatihannya sebenarnya siapa yang dipilih. Ataupun ada recovery, seperti apa? Ya nanti kita lihat saja. Mungkin Oleh dipandikan absen, Pak. Oh, belum tahu. Jangan doain yang salah, yang pesimis. Kalau September, pasti nggak mau. Ya kan sekarang Juli Agustus September. Ya kita lihat Oktobernya. Ya, gimana pun semua sudah terjadi. Dan kita suka nggak suka, harus menerima kenyataan tersebut. Namun jelas dalam hal ini kita nggak boleh larut. Karena dalam sepak bola, semua kemungkinan bisa terjadi. PSSI sendiri diketahui langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti oleh di mana Pak Sumarji mengatakan jika pihak PSSI akan coba mendatangkan penyerang grade A. Namun, yang jadi pertanyaan, siapa nomor 9 sejati grade A? Nah, sejatinya untuk penyerang nomor 9 ada nama Dinjin Bergen. Jelas kalau ukuran grade, dia bukan grade A karena hanya main di divisi 2 Belanda. Akan tetapi, dilihat dari atribut yang dimiliki, jelas ini pemain adalah yang levelnya cukup mendekati Oleh. Setidaknya sebagai opsi pelapis masih logis. Dia ini tipe striker modern yang bisa ikut terlibat dalam build up serta sanggup melakukan pressing di area lawan. Kemudian dia juga punya postur tinggi yang berguna untuk duel bola atas. Selain itu, dia juga lihai membuka ruang untuk memudahkan rekan-rekannya mencetak gol. Musim lalu, penyerang 23 tahun tersebut mampu mencetak 5 gol dan 4 assist dari 33 penampilan di divisi 2 Belanda. Jelas kalau cuma lihat dari sisi gol aja, pasti banyak yang julid. Tapi dilihat dari data serta penjelasan tadi, Din adalah tipe team player, yang mana itu terlihat dari player threads yang diketip dari VOD Mob. Terlihat kalau Din mampu mencatat persentase 90%. Sehingga jelas ini pemain sangat underrated. Lebih lanjut, selain Dinjin Bergen, PSSC diketahui juga sedang mempercepat proses Miliano Jonathan yang emang udah lama dikontak. Nah, selain Miliano, ada pun satu pemain lagi yang memang dirasa perannya bisa melapisi Joy Pelopesi, yang kini tercatat satu Satania di MF Murni. Namanya adalah Pindaik, pemain Estoril berusia 20 tahun dari Liga Utama Portugal yang musim lalu dipinjamkan semusim penuh ke divisi 2 Belgia. Bersama SKB Veren, Pindaik tampil 16 kali dengan catatan 2 assist. Menurut penilaian manajer umum Baveren, Bob Peters, Dijk dinilai punya kualitas untuk jadi seorang gelandang bertahan yang hebat. Dijk memiliki banyak kualitas menarik untuk seorang gelandang bertahan hebat di masa depan. Dia menggabungkan kekuatan bertahan dengan kemampuan sepak bola yang kuat, yang memungkinkannya untuk membawa keseimbangan ke tim. Dijk adalah pemain sepak bola cerdas yang berpikir ke depan dan juga kuat dibuat, dan tegas bol. Yep,
Dikutip dari bloodindonesia.id, Dijk mengatakan dia sangat terbuka jika Indonesia menghubunginya, dan Dike mengatakan jika dia juga bisa main di lain posisi alias versatile. Sesuatu yang bagus jika mereka menginginkan saya bergabung, akan tetapi sayangnya mereka belum menghubungiku, dan aku sangat terbuka jika mereka menghubungiku. Kecap gelandang 20 tahun tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau semisal Dean, Miliano, dan Van Dijk bisa diangkut sepaket, maka kita bakal memilih punya pemain yang terbilang oke. Dean sebagai pelapis oleh Miliano bisa dijadikan andalan di wing kanan atau nomor dan Van Dijk bisa jadi pelapis dari Joy Pelupesi sebagai DMF.